Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Slamet Widodo bersama dengan Ibu Adianti Nurjana. Kami akan mempresentasikan pengabdian masyarakat yang berjudul pendampingan program pilah sampah di kelompok pengelola sampah Musi Resik di Desa Potorono, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Latar belakang kegiatan pengabdian ini sebenarnya berasal dari informasi bahwa eh, Pedukuhan Banjar Dadap yang merupakan bagian dari Desa Potorono ya mendapatkan hibah berupa rumah pilah sampah dengan berbagai peralatannya ya, seperti eh, kendaraan angkut roda 3, mesin pencacah, ya, tempat sampah dan sebagainya, tetapi peralatan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Awal mulanya memang di awal tahun 2019 sudah berjalan kegiatan pengolahan sampah oleh para remaja sehingga mendapatkan bantuan hibah. Setelah hibah turun, ternyata motivasi dari para remaja itu kendor dan akhirnya kegiatan terhenti. Oleh karena itu, kami bersama dengan Ibu Dr. Adianti mencoba untuk memotivasi dan mendampingi warga masyarakat Pedukuhan Banjar Dadap untuk penguatan kelembagaan yang nantinya bisa memanfaatkan peralatan yang sudah dihibahkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Jadi tujuan pendampingan ini adalah yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, yang kedua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dan yang ketiga, inisiasi penguatan kelembagaan yang akan mengelola rumah pilah sampah yang selanjutnya disingkat sebagai RPS. Metode pelaksana yang kami lakukan, secara umum kami menggunakan metode dasar, yaitu PRA atau Participatory Rural Appraisal, yang di dalamnya kegiatannya melingkupi kegiatan pelatihan, pendampingan, FGD atau Focus Group Discussion, dan workshop. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 mengharuskan beberapa kegiatan harus kami laksanakan dengan menggunakan protokol COVID, kegiatan yang sangat terbatas dengan tokoh-tokoh masyarakat saja, dan beberapa dilakukan pendampingan secara online. Hasil kegiatan yang pertama kami melaporkan hasil observasi. Dari hasil observasi dapat kami simpulkan atau informasikan bahwa kondisi sosial warga Pedukuhan Banjar Dadap termasuk warga masyarakat yang aktif. Terbukti mereka memiliki kegiatan rutin di tingkat RT, ya, pemuda juga rutin Karang Taruna, kegiatan gotong royong juga rutin, PKK, bahkan sampai dengan dasawisma. Sehingga sebenarnya mereka punya modal sosial yang cukup besar untuk nantinya sebagai dasar kita di dalam inisiasi untuk pengadaan pengurus atau panitia pengelola sampah mandiri. Selanjutnya, hasil observasi juga menunjukkan bahwa kelembagaan di Dusun Banjar Dadap ya dalam perannya dalam pengolahan sampah rumah tangga sudah diinisiasi terbentuknya kelompok yang namanya Ngudi Resik Barokah. Namun kelembagaan RPS atau Ngudi Resik Barokah ini belum berjalan sebagaimana mestinya ya karena kurangnya koordinasi dan keaktifan kader yang ada di dalamnya. Itu kondisi lapangan menunjukkan seperti itu. Selanjutnya, setelah observasi kami melaksanakan proses pendampingan.
Hasil pendampingan yang pertama, kami melaksanakan kegiatan silaturahmi, observasi, dan motivasi dengan tokoh masyarakat serta kader lembaga RPS Dusun Banjadadap. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020, ya, di mana tim, ya, kami melaksanakan kegiatan selama 3 bulan kurang lebih, dan inti dari kegiatan pada tanggal tersebut adalah motivasi pada tokoh masyarakat dan kader, kemudian mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah dalam menunjang terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman, serta kebiasaan hidup sehat. Ini sebagai inisiatif awal. Kegiatan yang kedua yaitu kunjungan ke rumah pilah sampah. Kondisi COVID memaksa kita tidak bisa bertemu dengan banyak masyarakat, sehingga pada tanggal 19 Juni 2020 kami melaksanakan FGD secara terbatas dengan pengelolaan sampah. Kunjungan kami pada rumah pilah sampah menunjukkan bahwa RPS sementara menunggu vakum, tidak ada kegiatan, ya, sementara awalnya dimotori oleh pemuda, tapi sekarang belum berjalan lagi, sehingga di lokasi tersebut kegiatan FGD di rumah pilah sampah kami bersama dengan kader mencoba untuk memotivasi dan berdiskusi untuk merencanakan pemanfaatan RPS. Ini adalah gambar rumah pilah sampah, ya, yang masih bersih, masih kokoh, ya, belum pernah digunakan, ya. Bahkan kelihatan sekali kalau belum ada noda sedikit pun. Yang ketiga, kami melaksanakan pendampingan yang kedua, ya, untuk inisiatif penguatan kelembagaan rumah pilah sampah. Pada kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020, ya. Kelembagaan suatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian, saya sepakat dengan itu, untuk menggerakkan kesadaran masyarakat di dalam pengelolaan sampah. Hasil pendampingan ini muncul minat masyarakat untuk melakukan program pilah sampah, diawali dengan rencana pembentukan kelompok bekerjasama dengan ibu-ibu PKK. Hingga ke depan RPS ini rencananya akan dimotori oleh kader-kader dari PKK. Yang keempat, kami melaksanakan pelatihan dan workshop terkait dengan pengelolaan sampah yang dilakukan. Kegiatan workshopnya di Dusun Jujuran 1, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam rangka untuk pelatihan pemanfaatan alat pencacah limbah organik, ya, atau sampah organik untuk bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Kita tahu bahwa Kabupaten Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menghibahkan sekitar 13 RPS atau lembaga masyarakat mesin pencacah sampah organik, dan pada tanggal 29 Juli 2020 dilaksanakan secara serentak dengan mengindahkan protokol COVID. Teman-teman dari semua RPS diundang untuk bersama-sama belajar bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan alat pencacah tersebut. Sekaligus dalam kegiatan tersebut ada motivasi dan penyuluhan bagaimana cara membuat pupuk organik setelah sampah ini dicacah. Ini gambar kegiatan setelah kegiatan pelatihan tersebut, ya, bersama dengan lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang lain di seluruh Kabupaten Bantul. Dan yang kelima, kita melakukan pendampingan administrasi dan pembukuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 di rumah Bapak Rio Sujono. Kegiatan dilaksanakan dengan protokol COVID tentu saja, sehingga kami tidak bisa mengundang banyak orang. Kita hanya memberikan pendampingan kepada 2 orang warga saja, yaitu Bapak Rio Sujono sebagai kader kelembagaan pilah sampah,
dan Bapak Dukuh sebagai tokoh masyarakat. Yang kami harapkan nanti kedua Bapak ini bisa menginformasikan lebih detail kepada pengurus rumah pilah sampah. Dalam kegiatan tersebut kami juga menghibahkan buku panduan teknis administrasi dan buku kelembagaan pilah sampah. Yang dalamnya juga ada buku saku terkait dengan materi dan tata cara standar operasional ya dalam kegiatan pilah sampah di era pandemik. Jadi kami sudah mengisahkan panduan-panduan buku dan sebagainya, buku administrasi dan pembukuan keuangan dengan konsep sedekah sampah. Ini pada saat kegiatan penghibahan buku yang sudah kami laksanakan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami melaksanakan motivasi lagi dan sekaligus memberikan hibah peralatan pendukung operasional dan kami meminta pernyataan komitmen dari pengurus. Penyerahan hibah operasional dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020 di rumah Bapak Rio Sudono yang dihadiri oleh perwakilan kader kelompok RPS Multi Resik Barokah. Tujuan dari hibah ini untuk menunjang sarana dan prasarana kelembagaan yang mungkin tidak dihibahkan dari CLH, jadi kami mencoba melengkapi seperti misalnya timbangan kecil, alat tulis, papan nama, meja, kursi, dan sebagainya yang sekaligus untuk memotivasi kelompok Musik Barokah agar segera memulai proses kegiatan pemanfaatan RPS tersebut. Dalam kegiatan pemberian hibah tersebut, kami sudah melaksanakan penyuluhan, ya, dan meminta penandatanganan surat pernyataan komitmen dari seluruh kader bahwa mereka siap untuk bersama dengan masyarakat dalam pelaksanaan pengolahan sampah mandiri dengan memanfaatkan RPS dan alat-alat hasil hibah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Ini adalah pada saat penyerahan hibah dan surat komitmen didampingi juga oleh Kepala LP3M UNJ dan Kepala Divisi sekaligus anggota pengabdian kami yaitu Ibu Dr. Asyanti Mujana. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah yang pertama, sosialisasi telah dilaksanakan dan masyarakat telah mendapatkan informasi atau gambaran yang utuh terkait pentingnya pengolahan sampah dan masyarakat termotivasi untuk melakukan pengolahan sampah dengan membentuk kelembagaan pilah sampah yang baru. Pelatihan dan workshop telah dilaksanakan dan berhasil meningkatkan keterampilan pengurus RPS dalam pemanfaatan alat pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik, ya, terutama alat pencacat. Dan yang ketiga, pendampingan administrasi dan pembukuan kelembagaan pilah sampah telah berhasil untuk menambah keterampilan pengurus dalam pencatatan kelembagaan. Dan terakhir, penyerahan hibah operasional telah mampu meningkatkan motivasi pengurus dalam pengolahan sampah mandiri dan akan digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana kelembagaan pilah sampah yang masih belum dilaksanakan secara optimal tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan yang terakhir ucapan terima kasih pada kelompok pengelola sampah Resik yang sudah menerima kami dan termotivasi. Semoga bisa sukses dalam pengelolaan sampah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kadus, Paduka Banja Gagap, Desa Potorono yang sudah mendukung program ini dan tentu saja lembaga penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih. Bisa kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.